Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Damang semuanya. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya, tapi santainya. Bapak menggunakan waktu istirahat ini untuk ngajak ngobrol. Tapi sekali lagi ini bukan hal yang serius juga. Bapak hanya ingin ngobrol-ngobrol sebentar saja. Tidak panjang waktu yang kita gunakan, tapi terpaksa menggunakan waktu istirahat ibu-ibu nih ya. Ceritanya gini, kemarin kan kita sudah melaksanakan PTS dan seperti yang ibu ketahui bahwa nilai PTS kan dikumpulkan di spreadsheet ya ibu ya. Iya. Dan dengan demikian bapak secara tidak langsung bisa melihat tuh bagaimana tuh hasil nilai hasil asli dari PTS kita yang sudah kita lakukan kemarin. Dan ternyata nilai PTS kita, nanti ibu bisa cek lagi gitu kan ke nilai-nilai PTS ibu-ibu, ternyata lumayan rendah ya. Jadi dengan dasar itu kepikiran oleh bapak, oh ini ada apa gitu kan, ada apa sehingga nilai PTS kita padahal sudah PTM kita gitu kan, padahal sudah PTM walaupun terbatas, tapi ternyata masih ada nilai-nilai siswa yang rendah sehingga menjadi rata-ratanya menjadi ikut rendah juga karena kebanyakan yang rendah justru kan gitu. Itu adalah hasil nilai PTS kemarin gitu kan. Nah kemudian bapak melihat di situ berarti ada suatu permasalahan nih, ada satu permasalahan yang kira-kira kita bisa obrolkan nih. Apa sih masalahnya gitu kan, seperti itu. Dan kemudian nanti berharap ya bapak harap bisa sampai dengan ketemu permasalahan intinya apa gitu ya, kemudian nanti solusinya bagaimana gitu, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini nggak resmi loh ya, ini nggak resmi dari perintah dinas atau KCD, enggak, ini mah hanya sebagai bapak yang kebetulan melihat nilai PTS terketuk di hati gitu, ini ada apa gitu kan, seperti itu. Termasuk nilai-nilai yang bapak ajar juga seperti itu, masih ada yang rendah gitu, maka kita ngobrol ya. Jadi Bu Fatia ya, jadi ini bukan Ibu Fatia dipanggil oleh guru-guru karena ada masalah apa nih Bu Fatia. Nanti setelah ngobrol ini kita Bu Fatia keluar, Bu Dia keluar gitu kan, nanti bisa ngobrol ternyata enggak kok Pak Joni nggak ngapa-ngapain gitu kan, hanya ngobrol aja gitu kan ya. Seperti itu. Nah ya, jadi sekali lagi bahwa nilai PTS kita rendah. Nah ini Bapak ingin menanyakan kepada ibu-ibu, kira-kira menurut pendapat ibu, menurut pengalaman ibu, terutama dalam proses pembelajaran, apa sih permasalahannya? Ya di sini ya yang ingin Bapak gali, maksudnya yang ingin Bapak tahu permasalahannya itu tentu saja adalah permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya. Ya paham ya ibu-ibu ya? Ya jadi karena hal tersebut pengen tahu dari Bu Fatia dulu pertama, kira-kira apa yang terjadi di kelas gitu, di kelas Ibu Fatia aja gitu ya, seperti itu. Jadi anak-anaknya nggak aktif sih Pak. Tapi kan Gitu. gini, saya kan mengajar nih, ada materi yang sudah dijelaskan. Kan biasanya sebelum ngejelasin tuh kayak ngasih konsepnya Pak ya. Terus kayak biasanya sih saya selalu bareng-bareng ngerjainnya. Jadi ada soal dikerjain bareng-bareng. Nah saat langkah-langkahnya tuh kayak anak-anak tuh diem aja. Itu bareng-bareng teh siapa yang bareng-bareng? Maksudnya siswa dengan siswa apa dengan ibu? Dengan saya. Oh gitu, dibimbing maksudnya. Jadi saya bimbing anak-anak, ini gitu. ini dikurangi hasilnya berapa? Nah mereka tuh kayak jauh tapi ya diem aja gitu. Jadi saya mikirnya ini kenapa ya kok anak-anak jadi diem terus gitu. Sehingga yang nggak aktif gitu Pak. Itu yang dirasakan selama PTM, pokoknya selama PTMT itu emang terjadi seperti itu gitu. Oh gitu. Kadang saya nanya juga, kalian udah siap belajar kan? Udah, tapi ya gitu nggak aktif gitu Pak. Anak-anak lengkap ya, jumlah di kelas tuh lengkap ya. Jadi selalu hadirnya semua hadir gitu. Oh iya. Tapi giliran saya tanya untuk proses pembelajaran udah masuk aja ke materi. Iya. Ya udah diem. Oh iya. Itu ya yang ibu lihat di kelas yang ibu ajar ya gitu ya. Jadi anak-anaknya cenderung seperti nggak antusias itu ya Bu ya untuk belajar. Kalau Bu Wina gimana? Kurang lebih sama sih Pak. Jadi ketika apalagi kalau biologi kan materinya kayak abstrak gitu ya Pak, tentang ini, apalagi kemarin itu kan materinya tentang virus. Nah, jadi ketika kita jelasin, padahal kan kondisinya nih sama dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Iya ya, padahal itu terjadi up to date banget gitu kan sebenarnya kan. Mereka lebih antusias, tapi ini kayak lebih
ih apa sih kayak ngawang gitu Pak, kayak belum ini sebenarnya yang dibicarakan tuh tentang apa gitu, mungkin mereka jadi kayak tidak tertarik juga gitu Pak. Ibu ngajar di kelas berapa? Di kelas 10? Kelas Sama 10. dengan 4 ya. Oh sama juga ya kelas 10. 10 berapa? 10 IPA 1 sampai 5. Oh gitu. Jadi ya hampir sama ya, ternyata hampir sama gitu. Walaupun padahal justru kalau mendengar materinya tadi harusnya anak antusias lah ya harusnya ya. Karena apa? Karena virus ya, virus. Apalagi sekarang Keadaan sekarang kita lagi pandemik gitu kan. Kemudian itu juga menyangkut kepada tubuh kita gitu ya. Cuman tapi tetap ya kurang antusias, kurang aktif gitu belajarnya. Kalau Ibu Dia kira-kira gimana Ibu Dia? Kalau di PPKN sendiri, PPKN, oh iya PPKN Ibu ya. Kebetulan saya mengajarnya PPKN kurang lebih hampir sama sih ya Pak. Sebenarnya kan sebelum mengajar itu saya kadang suka terlebih dahulu untuk anaknya membaca materinya terlebih dahulu. Jadi di apa itu membaca materinya melalui apa? Buku atau apa? Melalui buku yang mereka miliki. Oh gitu ya. Agar mereka mendapat pengetahuan awalnya terlebih dahulu. Tapi ketika ada diskusi, dilakukan tanya jawab dan lain sebagainya, padahal kan yang saya tanyakan itu justru materi yang mereka baca. Yang sudah dibaca seharusnya gitu ya. Ya seharusnya kan mungkin ya kita mikirnya mereka sudah tahu gitu ya Pak, karena sudah disuruh membaca terlebih dahulu gitu. Tapi sama aja gitu ketika ditanya acak gitu ya Pak, ditanya acak, anak diberikan pertanyaan, lalu saya minta untuk salah satu dari mereka menjawab, tapi dengan istilahnya kesadaran mereka sendiri buat mengajukan dirinya, anaknya diam Pak. Gitu. Makanya kadang juga saya mikir kenapa ya Jangan-jangan respon kurang respon ya. Jangan-jangan nggak baca ya Bu ya? Nah, Iya. Jadi bahan apa namanya sumber belajar ada, buku teks atau apa gitu ya, mereka punya ya. Kalau tidak salah kan sekolah kita juga membagikan buku kan kepada siswa. Berarti ada kemungkinan tidak dibaca mungkin Bu ya. Bisa jadi. Sehingga tadi atau gimana mau menjawab kali ya dia lo nggak baca mungkin seperti itu. Iya seperti itu. Ya hampir sama juga. Terus Bu Siti Daroja? Iya, sama kali ya Pak ya permasalahannya. Ibu ngajar di kelas berapa? Kelas 11 ya? IPS, materi sosiologi. Oh iya, oke, hampir mirip dengan PPKN ya. Iya, tentang sosial. Kebetulan materi sekarang yang saya ajarkan tentang permasalahan sosial. Sebenarnya itu masalah yang sering ditemui di masyarakat. Iya, betul. Dan tujuan pembelajaran sendiri untuk siswanya itu lebih peka terhadap lingkungannya. Tapi di saat diminta untuk berpendapat, siswanya itu tidak antusias gitu Pak, tidak ada respon. Malah banyak sekali setiap pertemuannya yang mengantuk Pak. Ya, saya seringnya pakai metode ceramah gitu ya. Gitu, iya. Jadi kebanyakan siswa yang mengantuk, tidak antusias, dan untuk berpendapat pun mereka susah gitu Pak. Iya. Hampir sama berarti ya. Cuman akhirnya kan bukan Bapak ya dari pendapat, bukan dari pendapat juga dari pengalaman ya, pengalaman di kelas gitu kan. Berarti ini siswanya ya. Setuju nggak? Bisa. Setuju nggak? Bisa ada dua gitu. gurunya juga. Kitanya Yang menyebabkan siswanya seperti Iya. Oh gitu. mungkin karena kitanya monoton di kelas, cara pembelajarannya sih Pak, akhirnya kita mikir ke situ ya. iya. Apalagi tadi dari biologi kan yang dari konsepnya yang abstrak, kayaknya tuh jadi saya mikir mungkin saya butuh kayak media Butuh sesuatu yang baru gitu ya, mudahnya. sesuatu yang baru sehingga Gitu. mereka juga lebih tertarik dan memang jadi mungkin kalau di biologi ada kayak gambar, video gitu. itu kali ya Pak. Itu supaya anaknya juga kayak nggak monoton dan nggak bosan hanya mendengarkan ceramah dari saya sih sebagai gurunya. Gitu. Nah ini ada perwakilan dari Bu Wining nih, hampir saja Bapak menyimpulkan bahwa ini teh masalah siswa nih. Kalau masalah siswa nanti gimana nih kan gitu ya. Iya, Wah. itu sih Pak, karena mungkin gimana? tadi kan sumber belajar yang dia gunakan kan pertama kali anak harus membaca buku yang istilahnya namanya di buku itu kan materinya terlalu banyak Oh ya. menarik juga untuk anaknya sampai akhirnya tidak bisa terlalu masuk ke dalam pemikiran anaknya. Jadi mungkin perlu ada satu tampilan gitu ya. kayaknya ya Pak ya. Jadi biar anaknya tertarik Jadi untuk memperhatikan gitu. Jadi kayaknya kita nolak ya. Kita setuju nih ya bahwa kita juga nggak mau memaksa nggak mau menjustis anak juga ya. Iya, gitu. Iya. Karena harus introspeksi diri dulu sih Pak. Nah itu dia kan gitu ya bahwa
kalau kita melulu hanya menyalahkan siswa nanti ya udah terus Iya, kitanya. Terus kita apa gitu kan seperti itu. Ya. Jadi dari beberapa yang diungkapkan tadi jelas bahwa ini ada permasalahan di proses ya. Ini bukan bapak yang menyimpulkan ya, bukan bapak yang menghakimi gitu kan. Tapi tadi dari pendapat-pendapat dari ungkapan-ungkapan permasalahan tadi itu jelas bahwa ini adalah suatu proses di kelas gitu ya. Tapi kita tidak bisa 100% menyalahkan kepada siswanya. Karena Gitu. di kelas bukan cuma siswa. Iya betul. Nah itu dia Ibu. Jadi Apa kita yang terlalu monoton gitu ya? Kira-kira itu apa penyebabnya? Kira-kira menurut Ibu Daroja? Iya, sepertinya itu karena setiap pertemuan ya Pak, karena sosiologi itu materinya banyak, biasanya saya memberikan modul nih malamnya. Ya sama kayak PPKN ya, saya membaca terlebih dahulu, nanti pas di kelas gitu saya menjelaskan poin-poinnya yang sudah dibaca gitu. Iya. Tapi ketika minta berpendapat aja susah Pak. Iya. Jadi ada hal yang miss ya gitu sepertinya gitu. Nah menurut Ibu Pati ya, dengan permasalahan yang sebenarnya hampir sama ya, ada di siswa emang betul bahwa tapi tadi bahwa ibu-ibu juga sepakat kita tidak menyalahkan siswa kan gitu ya. Kira-kira menurut Bu Patia dulu nih, ada nggak solusi yang kira-kira bisa ya meminimalkan kita menyalahkan siswa gitu? Kan kalau saya pribadi Pak ya, saya pas saya ngajar di kelas ya, misalnya nih pas ceramah nih, kadang ada aja beberapa anak yang main handphone gitu. Oh gitu. Nggak tahu sih ngapainnya gitu kan. Iya. Ditegur, otomatis ditegur sama kita. Cuman kan kita juga nggak mungkin negur yang salah itu doang gitu Pak. Kita punya materi yang harus dijabarkan. Kita punya tujuan yang harus dicapai. Jadi ya daripada anak main handphone yang melenceng dari materi kita, gimana kalau misalkan gitu kita pakai si HP ini sebagai media pembelajarannya. Jadi kita ya nggak apa-apa gitu belajarnya pakai HP. Jadi anak main HP itu kita nggak akan yang gimana karena sama-sama gitu. Karena belajarnya ya udah. Berarti udah kepikiran juga oleh Ibu ya ke arah situ ya gitu. Ke arah situ sih Pak, karena kan kita juga karena efek daring kemarin juga ya. Anak-anak emang pengen PTM, tapi nggak bisa lepas juga gitu dari HP. Gimana Bu Ineng itu menurut pendapat Ibu? Iya Pak, kurang lebih gitu setuju karena selama ini kebiasaan mereka belajar daring, mereka lebih aktif, lebih sering berinteraksi dengan handphone. Jadi kita kayaknya bisa menggunakan atau menciptakan media pembelajaran melalui daring tadi berbasis IT gitu sih Pak. Iya. Emang zamannya kali ya Bu ya? Iya Pak. Sekarang mungkin ya apa-apa internet. Ya termasuk kita juga kan tagihan-tagihan kita sebagai pegawai juga kan kebanyakan melalui media internet itu gitu ya. Emang zamannya lah, sekarang udah zaman abad 21 gitu ya. Nah, udah ada 2 gambaran tuh dari Bu Patia dengan Bu Eneng. Dari Bu Dea kira-kira hampir sama atau gimana, punya solusi lain misalkan? Iya, kalau saya sih hampir sama ya Pak, selain ada misalkan tampilan itu di depan, mungkin ya itu juga untuk menghindari daripada mungkin anaknya buka handphone tapi untuk hal-hal yang tidak jelas gitu. Ya lebih baik mungkin handphonenya digunakan untuk yang memang berhubungan dengan pembelajaran gitu kan. Mungkin nanti handphone ini bisa juga digunakan untuk anaknya melihat mungkin media yang kita gunakan, mengoperasikan. Jadi dimungkinkan anak lebih aktif ya, jadi melakukan sesuatu di situ gitu ya. Lebih nyaman juga ya karena lihat HP kan siswanya. Jadi kadang kan kalau namanya kan sekarang kita belajar walaupun kita memang sudah tatap muka tapi kan berjarak ya. Anak buat lihat ke papan tulis juga jauh. Kalau mungkin di handphonenya kan bisa lebih dekat, jadi anaknya bisa lebih mengerti gitu. Apalagi kalau misalkan tampilannya lebih menarik. Jadi bisa dibilang bahwa kenapa kita nggak sekalian memberikan sesuatu yang emang biasa mereka lakukan gitu ya? Karena ya kita sama-sama tahu sekarang anak-anak sekarang ya, jangankan anak-anak lah, kita juga ya selaku orang tua gitu kan, itu kayaknya nggak betah ya kalau berlama-lama nggak pegang HP kayaknya ya. Jadi dari beberapa tadi ya kenapa tidak gitu ya, berarti ya kenapa tidak HP itu sekalian digunakan sebagai media belajar gitu ya, media pembelajaran di kelas gitu kan. Itu tadi dari uraian Bu Patia, dari Bu Wineng, dari Bu Dea, Bu Dara juga kayaknya hampir sama ke arah situ semuanya ya. Gitu. Jadi menggunakan, jadi solusinya tadi maksudnya masalah tadi siswa belajar monoton di kelas tidak antusias.
masih ya mungkin bisa bisa diakali ya, bisa diakali, bisa diupayakan untuk diminimalkan ya kejenuhan mereka gitu ya dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis IT gitu ya, atau menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya. Apalagi tadi yang sampai kata Bu Dea nih, tertarik nih Bapak dengan kata Bu Dea bahwa anak bukan hanya melihat gitu ya, tapi bahkan sampai dia beraktivitas dengan perangkatnya, dengan gadgetnya gitu ya, dengan HP-nya kan gitu ya, melakukan pembelajaran di situ ya. Jadi sepakat ya itu ya kemungkinan Bapak Ibu ya untuk hal tersebut. Jadi kayaknya sepertinya gitu, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan di situ ya gitu. Nah dengan hal itu ya Bapak mah mengembalikan ya, Bapak nggak mewajibkan gitu kan, nggak mewajibkan bahwa ayo gunakan, nggak Bapak nggak mewajibkan. Tapi tadi kalau dari pembicaraan yang sudah kita lewati itu dari ibu-ibu sendiri loh ya, siap ibu untuk melakukan itu, untuk mencoba berupaya. Itulah guru kan, kita harus mengupayakan sesuatu hal ya. Kita udah tahu siswa monoton masa dibiarkan saja, dan solusinya tadi dari ibu-ibu bahwa kita kenapa nggak coba untuk menggunakan media pembelajaran yang interaktif gitu ya. Ya Bu Patia ya mudah-mudahan lah nanti dengan adanya penggunaan itu kita bisa melihat tuh perubahan minimal apa dulu, antusiasnya dulu kan gitu. Itu yang pertama. Iya betul, tertarik dulu dengan belajar hari itu. Nah setelah itu kalau tertarik insya Allah tuh hasilnya ya Ibu ya. Iya betul. Ya ujung-ujungnya itu nilai ujiannya mungkin meningkat dan sebagainya ya. Jadi kesimpulannya itu mungkin Bu ya, ternyata mungkin bahwa nilai PTS kemarin yang rendah, kemudian ada indikasi bahwa prosesnya yang berjalan kurang bagus, ternyata kita masih berupaya ya, kita akan berupaya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik. Mungkin solusinya salah satunya adalah menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran interaktif tersebut begitu ya. Dan berarti Bapak di sini sebagai Wakasek kurikulum ya, atau sebagai orang yang dituakan mungkin ya oleh Bupati Ama gitu ya, karena Bapak lebih tua gitu kan. Tapi sekali lagi ya, oh sama ya, ini paling tua lah. Jadi Bapak mah enggak mewajibkan apa-apa, tapi tadi Bapak bergembira bahwa ternyata ibu-ibu punya keinginan yang kuat. Ya berarti ya dari kesimpulan dari obrolan kita nih, punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan suatu perubahan dalam rangka memajukan pembelajaran, memaksimalkan pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi Bapak mah sangat mendukung, berharap ibu-ibu segera melaksanakan itu gitu kan ya, karena tadi ini niatan dari ibu-ibu sendiri kan gitu ya. Itu saja mungkin ya kesimpulannya itu, bahwa ayo kita bareng-bareng. Bapak juga akan ikut. Bapak juga akan ikut untuk melakukan pembelajaran, lebih memanfaatkan lagi pembelajaran yang interaktif di kelas supaya anak ada aktivitas yang emang kekinian. Ya, abad 21 gitu. Lebih tertarik gitu ya. Ya, mudah-mudahan harapannya tadi tertarik. Emang kan gitu, kalau nggak tertarik mana ada tuh antusias mereka. Iya betul, iya. Yang ada malas kan gitu, betul. Ngantuk. Karena mereka lebih tertarik hal-hal kayak gitu, hal-hal yang berbau IT. Iya, setelah tertarik pasti ada sesuatu yang nempel tuh. Nah, setelah nempel ya itu tadi, kita berharap peningkatan pengetahuan di siswa kita ya. Itu mungkin ibu-ibu, terima kasih ini atas, dan Bapak mohon maaf ya, ini udah mengganggu hampir sekarang hampir masuk lagi ke kelas, mungkin ibu ada jam ya mungkin ya setelah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya, dan kalau ada rekan-rekan yang nanya ini bukan apa-apa, bukan panggilan kaki dan sebagainya ya. Pasti ditanya. Gitu ya. Bude ada apa dipanggil Pak Jenny? Rahasia gitu kan gitu. Ya, ibu-ibu mangga setelah ini mangga kembali ke aktivitas masing-masing ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Kita udah bersepakat.
Ya, Ya, Pak. besok kita ngobrol lagi, kapan-kapan ada waktu kita ngobrol lagi. Ya, terima kasih sekali Ibu ya. Sama-sama. Oke, sip.